Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ilmu hadis pada kelas 11 MA di Ponorogo ini merupakan lanjutan dari kelas 10, yaitu tentang ilmu dirayah atau ilmu mustalahul hadis, terdiri dari 6 tema pada buku pegangan yang diberikan kepada seluruh siswa. Tema ilmu hadis pada kelas 11 ini di semester pertama ada 3, di semester kedua ada 3. Semester pertama ini kita akan mempelajari yang pertama syarat-syarat rijalul hadis, yang kedua al-jarh wa ta'dil, yang ketiga pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Ya, semester kedua yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, yang kelima pembagian hadis berdasarkan sifat sanad, dan yang keenam pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Anak-anak sekalian, tema pertama yang kita pelajari adalah rijal al-hadis. Pengertiannya ialah secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun yang artinya orang laki-laki. Secara istilah adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, pembahasan subjudul yang kedua adalah syarat rijal al-hadis, terdiri dari 3 hal yang utama. Pertama, ittisalul sanad, yang kedua adil, dan yang ketiga dhabit. Ittisalul sanad artinya antara guru dan murid bertemu, yaitu rangkaian sanad hadis yang saling bertemu antara murid dan guru, mulai dari awal sanad yaitu para sahabat, jika hadisnya marfu, sampai pada riwayat terakhir yang menuliskan atau yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari. Para rijal hadisnya harus terpercaya, yaitu thiqah. Kata thiqah adalah bahasa Arab yang artinya kuat, rapat, dan terpercaya. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad yang terputus, sebab tidak diketahui identitas rijalul hadisnya atau nama periwayat yang samar. Rijal yang thiqah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu adil dan dhabit. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu ialah pertama muslim, perawinya harus muslim, karena non-muslim tidak bisa dijadikan guru agama. Yang kedua, sudah baligh, artinya adalah orang yang memayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang halal dan yang haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Yang ketiga, perawi yang adil itu adalah berakal sehat, artinya bukan orang gila, bukan orang yang mabuk, dan bukan orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya ketika dia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya atau sebaliknya. Kemudian yang 4, rawi yang adil itu tidak fasik, artinya tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Yang kelima, rawi yang adil itu menjaga muru'ah atau harga dirinya, yaitu menjaga harga dirinya dengan cara yang berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Sebab riwayat yang tidak dikatakan adil ini yaitu 5 juga, yaitu yang pertama al-kidhib, bohong, yang kedua muttahamun bil kidhib, dianggap berbohong. Yang ketiga al-fiks atau fasik, artinya dia sering melakukan perbuatan dosa. Yang keempat al-bid'ah, yaitu sering melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima al-jahalah, bodoh, tidak mengetahui, artinya dia orang yang tidak mengetahui tentang keadaan para periwayat hadis. Kemudian yang ketiga dari rijal yang thiqah harus meliputi syarat dhabit. Dhabit fil hifz, kuat hafalannya, dhabit fil kitabah, kuat tulisannya. Cacatnya periwayat hadis sebab tidak dhabit itu
Yang pertama fasul ghalat, artinya kesalahannya terlalu. Yang kedua su'ul hifz, ya, hafalannya jelek. Dan yang ketiga al-ghaflah, ya, pelupa atau pikun. Kemudian yang keempat dia itu muhalafatul siqat, artinya ya hafalannya bertentangan dengan orang yang lebih thiqat. Anak-anak sekalian, pembahasan subjudul yang ketiga adalah gelar-gelar untuk rijal al-hadis. Yang pertama adalah talibul hadis, yaitu orang yang menuntut hadis. Yang kedua al-musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik mengetahuinya atau tidak. Al-musnid juga disebut dengan al-talib, al-mubtadi' dan al-rawi. Kemudian yang ketiga adalah al-hafidh. Ada yang menyamakan ya, al-hafidh dengan al-muhaddits menurut mayoritas ulama al-hadis. Ada yang mengatakan al-hafidh lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddits, ya, dengan sekiranya mengetahui apa yang ada dalam tiap-tiap tingkatan itu lebih banyak dari apa yang diketahuinya. Kemudian Al-Mizzi mengatakan al-hafidh adalah orang yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahuinya bila ia berhasil menghafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat al-muhaddits, menurutnya ulama ahli hadis yang terdahulu, yaitu al-hafidh dengan al-muhaddits ini searti. Namun menurut ulama belakangan, al-hafidh itu lebih khusus daripada al-muhaddits. Ya. Al-muhaddits ya, itu adalah orang-orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama rijal atau periwayat-periwayat ya, yang ali maupun yang nazil dan seterusnya. Lalu al-hujjah ialah gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad maupun perihal riwayat tentang keadilannya, kecacatannya, dan biografi riwayat hidupnya. Kemudian al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanadnya maupun matannya, jarah dan ta'dilnya, dan sejarahnya. Ya, setiap riwayat diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-gurunya, dan sifat-sifatnya yang dapat diterima ataupun yang ditolak. Ia hafal hadis lebih daripada 300.000 hadis. Ya, para muhaddits yang mendapatkan gelar seperti ini antara lain adalah Ibnu Dinar, kemudian ya, Al-Laits bin Sa'ad, lalu Imam Malik, Imam Syafi'i. Lalu yang paling tinggi ialah yang ketujuh Amirul Mukminin fil Hadis, julukan yang diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah al-hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Julukan ini adalah diberikan kepada orang-orang yang semisal Abdurrahman bin Abdullah Ibnu Zakwan ya, dan beberapa ulama lainnya seperti ya, Syu'bah bin Hajjaj, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Ishaq Ar-Rahawi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Daraqutni. Demikian
Anak-anak sekalian, pembahasan yang keempat, tabaqah rijal al-hadis. Pengertiannya ialah tabaqah menurut bahasa ialah satu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Tabaqah adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Tingkatannya setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Definisi sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepadanya serta wafat dalam keadaan Islam. Tingkatan tabaqah pertama yaitu orang yang menerima hadis langsung dari Nabi seperti sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain-lain. Kemudian tabi'in. Definisi tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW namun tidak bertemu Nabi SAW serta wafat dalam Islam. Dan tabi'in ini termasuk tingkatan atau tabaqah yang kedua, yaitu orang yang menerima hadis dari orang yang menerima dari Nabi seperti Tawus, Mujahid, Sa'ad bin Musayyib dan lain-lain. Kemudian tabaqah yang ketiga, atba'ut tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan tabi'in namun tidak berjumpa dengan sahabat, yaitu generasi yang sanad ketiga setelah Nabi seperti Amr bin Abdullah, Syarik dan lain-lain. Lalu Syekhul Syekh atau Syekhul Rawi, tingkatan tabaqah yang keempat, yaitu generasi sanad yang keempat setelah Nabi SAW seperti Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Saleh. Dan ketika dihitung dari bawah, ia adalah gurunya periwayat, orang yang menerima hadis dan membukukannya dalam sebuah hadis. Lalu yang terakhir adalah rawi, itu periwayat yang menerima hadis dan membukukannya dalam sebuah kitab yang disebut dengan mukharrij.